silakan. Sebelumnya saya mau suntangan dulu sama Kiai. Oke. Ini tadi santri sama Kiai. Saya rencananya mau ngegas, tapi karena ada Kiai itu nggak boleh. Nanti sudah ada. Jadi ini yang menarik untuk diperhatikan adalah pernyataannya Pak Menak, mengatakan bahwa cadar itu tidak ada pijakannya dalam Al-Quran dan hadis. Ini nuwun sewu, Pak Kiai, ada Pak Kiai di sini. Kalau saya salah koreksi. Memang di Al-Quran itu mengenai ayat yang mengatur soal hijab itu kalau nggak salah ada Al-Azhab 59 sama An-Nur 31 ya Kiai ya. Di An-Nur 31 itu spesifik disebut bahwa kerudungkanlah kepala sampai menutup dada, itu perintah Al-Quran untuk memakai hijab yang jenis syar'i. Dari kepala sampai itu. Jadi memang tidak ada di Al-Quran itu tutuplah sampai kelihatan mata doang, itu nggak ada. Memang jadi nanti mungkin Kiai lebih lebih jelasnya lagi. Jadi itu yang saya pengen lurusin dulu, jangan dinarasikan bahwa larangan ini berupa kebijakan yang anti-Islam, karena ini bukan syariat Islam, itu masih diperdebatkan itu cadar itu syariat Islam apa bukan. Baik. Saya masih ada waktu, masih boleh? Boleh, silakan. Okay. Jadi dekan Universitas Al-Azhar dari Mesir itu namanya Profesor Anma Nasir, itu pernah menyatakan bahwa cadar ini bukan syariat Islam. Cadar ini adalah tradisi Yahudi. Ini ada sesuatu yang saya pengen kasih lihat. Baik, itu bawa apa, Mas Ini bisa di zoom nggak? Bisa di zoom nggak? Baik, sudah diperlihatkan. Ini sangat-sangat. Mungkin agak diangkat, baik. Lihat itu. Ini rabi Yahudi istrinya pada pakai cadar semua, lihat. Rabi-rabi Yahudi istrinya pada pakai cadar semua. Ini adalah Yahudi ultra ortodoks dari suku Haredi. Suku Haredi. Jadi ini yang harus kita kita renungkan ini. Agama Yahudi turun ke Nabi Musa itu 1500 sebelum Masehi. Artinya 2000 tahun sebelum Islam turun ke Nabi Muhammad, Yahudi sudah pakai cadar. 2000 tahun sebelum Islam ada di bumi, Yahudi sudah pakai cadar. Artinya apa? Ya, nuwun sewu, itu orang-orang yang suka teriak-teriak kalau selamat mengucapkan selamat Natal, itu tasabuh menyerupai kafir, pakai cadar bisa menyerupai Yahudi. Karena ini sebelum Islam ada, Yahudi sudah pakai cadar. Nah, ini fakta-fakta yang memperkuat pernyataan dekan Universitas Al-Azhar Mesir yang menyatakan bahwa itu bukan syariat Islam. Tapi balik lagi, bagaimanapun menurut saya itu adalah bentuk fashion. Jadi nggak ada bedanya menurut saya pakai rok mini adalah fashion dari barat, pakai cadar fashion dari Timur Tengah. Baik. Jadi memang ya saya pribadi saya berpendapat fashion itu bukan sesuatu yang bisa diregulasi karena itu masuk ranah privat ya. Artinya ketika kemudian ya, ini dulu ya, prinsip dasarnya dulu. Ini adalah fashion dan fashion itu hak azazi. Orang mau pakai rok mini itu hak azazi dia, orang mau pakai cadar itu hak azazi dia. Tapi dalam case-nya pemerintah misalnya memutuskan untuk melakukan pelarangan berdasarkan aturan kepegawaian, ya saya pikir itu ya sah-sah aja, namanya pemerintah regulator mereka ya. Apalagi misalnya pertimbangannya untuk terorisme. Harus kita akui, memang ketika pemboman Surabaya itu ada satu video yang viral waktu itu, Mbak. Itu videonya itu ngeri sekali. Ibu sama 2 anak, tiga-tiganya pakai cadar di video itu, terus mereka jalan tiba-tiba meledak. Jadi sekali lagi pemerintah memang mungkin punya dasar. Kalau memang untuk mencegah terjadinya terorisme atau disalahgunakan untuk terorisme. Ya memang menurut saya itu punya dasar. Meskipun balik lagi itu sebetulnya ranah privat. Cuman yang saya tidak setuju adalah kalau sampai dinarasikan kebijakan melarangan cadar ini adalah kebijakan yang anti-Islam. Ini yang harus diluruskan karena menurut saya itu narasi yang sangat bahlul, yang sangat ngawur. Karena cadar bukan syariat Islam tapi fashion, dan itu hak azazi. Kalau hak azazi oke. Baik, termasuk fashion hak azazi begitu ya. Hak azazi oke.